Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menguatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbicara mengucapkan alhamdulillah, hakikatnya kita sedang menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang kita maksudkan di sini adalah tatkala kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sehingga kalau kita bahasanya bicara siapa di antara yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dekat di dalam rangka memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan mereka orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Maka oleh karenanya tidaklah setiap detik yang Allah hadirkan di dalam hidup kita kecuali kita gunakan di dalam rangka melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan ibadah, kebaikan amal saleh, kebaikan-kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemudian kita gunakan untuk sebaliknya, maka bisa jadi itulah yang kemudian kita sebut dengan musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Maka salah satunya adalah di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah bahkan juga menyebutkan, menukil satu hadis Nabi SAW, bahwa di antara salah satu kondisi akhir zaman adalah semakin menjauhnya umat daripada ulama dan para hukama. Maka kalau itu yang sudah terjadi, maka di antara baliyah, musibah, dampak yang bukan tidak mungkin Allah hadirkan adalah jauhnya keberkahan daripada rezeki yang diperoleh. Kemudian dianugerahkan, ya kalau bahasa halusnya, pemimpin yang zalim kepada mereka. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tercerabutnya iman di dalam akhir kehidupannya. Artinya matinya tanpa iman. Dan kalau kita bicara dengan keadaan seperti ini, kira-kira kondisi umat hari ini semakin dekat sama ulama atau sebaliknya Bapak Ibu? Salah satu contoh terakhir kemarin yang ada di Stadion GBK, sebuah konser musik yang mendatangkan artis dari Korea, girl band namanya,
hitam merah muda. Ya. Itu kalau terjemahannya. Kalau bahasa Inggrisnya Blackpink. Yang bisa menyedot 7.000-an orang, bahkan lebih, dalam satu hari konser. Berarti 2 hari konser 14.000. Dan itu bisa meraup bahasanya penghasilan kotor itu sampai hampir 400-an miliar dalam 2 hari konser itu. Yang menarik dari fenomena itu Bapak Ibu, bahwa di antara yang nonton konser tersebut adalah kebanyakannya juga para muslimah yang notabene pakai hijab, yang notabene mereka bahkan usia yang berada dalam usia emas. Maka ini menjadi concern bagi kita semua, bukan berarti kita iri kemudian kita mengatakan hal itu, wah mungkin Ustadz iri ya, enggak. Tapi adalah ini bentuk kekhawatiran kita. Kalau sekarang bahasanya ada di antara kaum muslimin ataupun muslimat yang kemudian dengan rela hati mengeluarkan untuk tiket yang paling murah kalau tidak salah itu sekitaran 1 jutaan. Yang platinumnya 4 jutaan. Itu mereka bisa mengeluarkan dalam keadaan ada yang dia berpayah-payah, nabung, berupaya agar bisa nonton daripada artis idolanya itu. Dan ada lagi yang bahasanya memang diberikan kelapangan rezeki, bahkan dia mentraktir sampai puluhan teman-temannya untuk sebatas nonton itu. Maka ini yang kita sebut fenomena yang enggak serius diseriusin. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi sebaliknya yang serius enggak diseriusin. Maka sebaliknya kalau kita bahasakan konser musik dengan luar biasa spektakuler, itu enggak serius Bapak Ibu. Maksudnya enggak serius apa? Dalam kacamata hidup kita sebagai seorang muslim. Karena kalau serius sekiranya kita kemudian bahasanya dengan gara-gara ikut konser musik itu tidak mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka itu namanya serius. Jadi bahasanya, wah ini karena dia nonton konser musik, maka nggak usah ditanya kata malaikat mungkar nakir. Karena dia udah berdiri jingkrak-jingkrak seharian di tengah lapangan, panas, hujan, dia lakukan itu. Tapi kan enggak Bapak Ibu. Tapi sebaliknya ketika kita berbicara majelis ilmu seperti ini serius. Tapi banyak yang enggak serius, betul apa enggak? Karena walaupun bahasanya bahkan digratisin, bisa jadi enggak banyak yang datang. Padahal kurang apa pengurus masjid? Informasikan lewat media sosial, diingatkan daripada pengumuman-pengumuman yang dilakukan sebelum sholat Jumat ataupun di dalam kesempatan lain. Namun qadarullah masyafa'al. Kalau kita lihat, inilah yang kalau hari ini hadir, baik yang datang offline maupun online, ini yang Allah pilih. Karena ternyata untuk yang serius, masih banyak di antara kita yang nggak serius. Maka kalau kita urusan serius tapi nggak diseriusin, ini yang disebut akan mendatangkan musibah. Dan tadi bahasanya ketika kita jauh daripada ulama, maka yang terjadi adalah tadi dicabut keberkahan dari rezekinya. Punya banyak harta, tapi ternyata harta itu tidak memberikan kebermanfaatan di dalam kehidupannya. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Yang punya banyak harta, tapi sekarang sibuk, bingung mikirin hartanya, lantaran sekarang kalau sudah kelebihan sedikit, langsung diperiksa. Maka fenomena beberapa hari terakhir ini membuat kita ngurut dada. Ternyata menghalalkan segala cara, ujungnya enggak bahagia. Walaupun bisa pakai mobil mewah, punya perhiasan berlimpah, pakai segala outfit pakaian yang branded, tapi ternyata ujungnya enggak bahagia. Itu contoh apa? Kalau kita enggak berkah. Tapi Ustadz dia rajin padahal ngaji sama ulama, didatangkan ulama ke rumahnya. Nah coba kita lihat apakah niatnya itu sebatas memang ngaji atau mungkin yang lainnya. Maka yang kedua apa? Diberikan kepada mereka itu pemimpin yang zalim. Dalam lingkup keluarga saja misalkan
ketika kemudian keluarga itu jauh dari agama, dan ketika di dalam menjalankan hidupnya, udahlah nggak usah terlalu sibuk ngaji-ngaji, maka yang terjadi apa? Bisa jadi di dalam keluarga itu dihadirkan kezaliman-kezaliman. Apalagi di dalam skup yang lebih luas. Makanya Allah menjamin bagaimana keberkahan itu hadir justru dengan menghadirkan iman dan takwa di tengah masyarakat dan juga di kalangan para pemimpinnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan andai kata penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan daripada langit dan daripada bumi. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Tapi kalau dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan kepada mereka siksa yang mereka biar sadar. Makanya kalau kita lihat dalam hidup ini, bukan nggak mungkin Bapak Ibu, kita selalu punya yang namanya masalah, betul apa enggak? Maka sekarang saya tanya di sini, yang hadir di ruangan ini kira-kira punya masalah apa enggak Bapak Ibu? Yang punya masalah angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Yang enggak punya masalah angkat tangan bilang saya. Karena kalau ada yang angkat tangan saya bilang itu masalah terbesar yang dimiliki hari ini. Karena orang hidup itu pasti punya masalah. Cuma saya pengen tanya, masalah yang Allah hadirkan kepada kita hari ini, apapun variasinya, menurut Bapak Ibu, apakah masalah itu ujian atau teguran dari Allah? Yang hari ini Allah hadirkan dalam bentuk masalah. Apa kurikulum masalah Bapak Ibu? Kurikulum masalah yang pasti akan Allah hadirkan di dalam hidup kita itu yang disebut dengan diujikan cobaan sedikit kepada kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah itu pasti akan menguji kita. Itu kurikulumnya. Dengan sedikit apa? Rasa takut. Takut menjadi tua. Takut jabatannya diambil orang. Takut nggak bisa bekerja lagi. Takut semua. Kemudian apa? Lapar. Nah ini lapar juga bukan hanya lapar diri. Tapi lapar syahwat, lapar nafsu, lapar daripada keinginan-keinginan menguasai. Dan juga kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan buah-buahan. Ini kurikulum masalah. Ada yang diuji masalahnya itu dengan pasangan. Ada yang diuji masalahnya itu dengan keluarga. Ada yang diberikan masalahnya itu dengan urusan finansial. Hutang nggak selesai-selesai. Ada yang diberikan masalahnya, karirnya stuck. Ada yang diberikan masalah, apa yang diinginkan enggak tercapai sesuai yang diinginkan. Nah, itu kan masalah. Maka sekarang saya tanya, masalah apapun yang hari ini Allah hadirkan di dalam hidup kita, menurut Bapak Ibu, teguran atau ujian? Teguran atau ujian Bapak Ibu? Nah, yang bilang ujian angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Yang bilang teguran angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu, termasuk yang online ya. Kalau boleh nanti raise hand. Karena yang suka kami sampaikan adalah apa? Kalau ada yang angkat tangan, Pak, yang disebut masalah itu kan cuma ujian dari Allah. Shh, jangan kepedean dulu. Karena bisa jadi itu bukan ujian. Tapi juga yang ngangkat tangan itu nganggap teguran, jangan ngangkat tangan, maksudnya jangan bilang juga itu teguran atau azab. Kita nggak minta itu sama Allah, betul apa enggak? Tapi bagaimana kita ngukur? Kita ngukur bagaimana sesuatu itu dikatakan ujian dan itu teguran.
Ada sebuah perumpamaan yang menarik Bapak Ibu. Ibarat anak sekolah. Kalau dia sudah daftar di sekolahnya, kemudian dia datang di kelas, ikut kegiatan belajar mengajar, kemudian mengerjakan tugasnya, maka begitu dia naik kelas, apa yang harus dia lakukan? Ikut ujian, betul nggak? Tapi sebaliknya ada anak, sudah daftar sekolah, bayar segala macam. Tapi kemudian ketika ke sekolah, dia nggak datang ke sekolah itu, kecuali nyampe di sekolah, dia bolos. Kegiatan belajar mengajar nggak ikut, tugas-tugas nggak dikerjakan. Tiba-tiba begitu pengen naik kelas, dia datang ke sekolah, kira-kira apa yang terjadi? Dihampiri sama guru BP, ya. Untuk ngapain? Diberikan sentuhan kasih sayang. Ngapain kamu ke sini? Dijewer, ya kan? Ikut ke ruang BP. Maka sahabat bisa dipahami perumpamaan ini Bapak Ibu? Maka begitu juga dalam hidup kita. Kalau hidup kita alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita ibadah, melakukan amal saleh, tergerak terus melakukan kebaikan-kebaikan, kok masih dapat masalah? Insya Allah itu adalah di antara ujian yang Allah berikan. Tapi kalau sebaliknya, ibadah nggak mau, amal soleh segen, kebaikan-kebaikan sedikit, bahkan nggak pernah melakukan kebaikan, yang ada mendorong keburukan-keburukan. Begitu dia dapat masalah, terus dia bilang, ini kayaknya saya lagi diuji sama Allah. Bukan diuji, namanya ditegur. Tapi bagi kita, imma itu ujian ataupun teguran, maka kita lihat keduanya ini adalah semata-mata di antara bentuk cintanya Allah kepada kita. Ustadz, kalau misalkan dibilang bentuk cintanya Allah, kalau ujian oke lah. Tapi kalau bahasanya ditegur itu bentuk cintanya Allah, gimana kita fahamnya? Nah, kita pakai pemahaman sebagaimana seorang ibu. Seorang ibu mandiin anak, umur balita lah, 3-4 tahun. Terus setelah itu dibilang, nak, ini kamu sudah rapi. Jangan keluar lagi, karena sebentar lagi mau azan maghrib. Maka kemudian si ibu itu masuklah ke belakang, ke dapur, siap-siap masakan. Tapi kemudian begitu si anak ditinggalin, ada temennya yang nyapa. Adi, main bola yuk. Akhirnya dijawab, oke, berangkat. Main bola lah. Singkatnya si ibu mendekati waktu azan, nyari-nyari, nggak ketemu anaknya di dalam rumah. Dicari di depan rumah, nggak ada. Pas dicari ke lapangan, dilihat anaknya, bajunya udah kotor, keringetan, peluh keringat membasahi di mana-mana. Kira-kira sikap seorang ibu gimana Pak Ibu? Maka dia datang kepada anak itu, memberikan sentuhan kasih sayang. Gimana? Udah dibilang jangan kemana-mana, kok masih keluar juga bahasanya. Pertanyaan, walaupun dijewer, apakah ketika seorang anak itu dijewer pengen disakiti oleh sang ibu? Apakah dijewer itu pengen bahasanya membuat cacat sang anak? Tidaklah si ibu itu menjewer kecuali karena apa? Karena sayang dan cintanya kepada anak itu. Maka apalagi Allah Bapak Ibu. Allah itu udah ngingetin kita berkali-kali. Tapi udah ditegur berkali-kali. Tapi kita kelihatannya bahasanya nggak pernah nengok ke atas. Maka sekali waktu Allah pentokin kita sama masalah. Yang dimana kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita bilang, ya Allah, hamba nyerah ya Allah. Barulah kita sadar ternyata kita nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan untuk kita. Maka akhirnya kita sadar bahwa kalau Allah menghendaki kebaikan, salah satunya apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, bukan tidak mungkin Allah berikan musibah bagi dia. Makanya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, musibah itu walaupun bahasanya tidak mengenakan, tapi bisa jadi adalah bungkus yang sedang Allah berikan kepada kita. Bungkus. Bapak Ibu keluar ini kemudian dikasih kabab, yang satu dibungkus, yang satu nggak dibungkus. Kira-kira yang milih kebab yang dibungkus apa yang nggak dibungkus? Kenapa milih yang dibungkus?
Ya, karena lebih bersih, lebih higienis. Kalau kita keluar dari Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi lah di Madinah yang paling gampang kita makan kabab itu ya. Maka ketika kita makan nggak dibungkus, bisa jadi kita mungkin agak-agak ragu makannya. Ya. Tapi begitu pakai bungkus, apakah kita makan itu bungkusnya? Enggak, tapi kita yakin. Begitu juga, bukan nggak mungkin Allah hadirkan masalah, Allah hadirkan daripada satu kondisi yang kita bahkan nggak sanggup untuk melewatinya, tapi sadarilah bahwa itu bungkus kebaikan yang sedang Allah berikan untuk kita. Asalkan kita tahu kuncinya. Makanya jangan sampai kita bangun pagi tuh Bu, Pak, sibuk mikirin dunia. Karena kalau kita sibuk mikirin dunia, nggak bakal ada habisnya, betul apa enggak? Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya riwayat daripada Imam At-Tabrani, maka disebutkan man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'in. Barang siapa seseorang yang bangun pagi dan dunia lebih besar di dalam keinginan atau benaknya, maka wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah, dan Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Bangun tidur, biasanya kita mikirin apa Bapak Ibu? Mikirin dunia apa mikirin akhirat? Mohon maaf, jujur aja kira-kira. Kebanyakan mikirin dunia apa mikirin akhirat? Maka kalau kita kebanyakan mikirin dunia, ini yang pertama. Hamman la yanqati'u anhu abada. Kebingungan yang enggak ada putusnya. Wa syughlan la yatafarragu minhu abada. Kesibukan yang enggak ada berujung. Wa faqran la yablughu ghinahu abada. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Wa amlan la yablughu muntahahu abada. Keinginan-keinginan yang tidak ada ujungnya, yang enggak terpenuhi. Capek enggak orang hidup kayak gitu Bapak Ibu? Maka kalau kita capek urusan dunia, maka apa yang sebetulnya kita pikirin, apa yang perlu kita lakukan? Maka kita suka bilang, kalau kita dapat masalah, respon apa yang pertama kali kita lakukan? Kita pikirin apa kita zikirin? Kita pikirin apa kita zikirin? Kita pikirin. Setelah dipikirin selesai nggak? Setelah itu dipikirin lagi nggak? Pikirin lagi. Setelah dipikirin selesai nggak? Enggak selesai lagi, dipikirin lagi. Dan itulah kenapa sebab menjadikan wajah seseorang itu lebih senior daripada usia seharusnya. Ya kan? Kenapa? Karena kebanyakan mikir. Sekali-kali apa? Sekali-kali hadirkan ini Bapak Ibu, yang kita sebut dengan istilah beautiful surrender. Menyerah yang indah. Dalam bahasa Syekh Ibn Athaillah rahimahullah dalam kitab Al-Hikam, arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Lenturkan hatimu untuk menerima apa yang sudah ada di dalam pengaturan Allah. Karena apa saja yang sudah diatur oleh selainmu, maka kamu jangan ngatur untuk dirimu. Kita kadang-kadang ketika lihat masalah, kita bilang, wah ini Allah nggak sayang sama saya. Padahal bisa jadi Allah menjadikan yang nggak baik menurut pandangan kita, menurut Allah itu justru yang baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kita nggak suka, padahal menurut Allah itu yang terbaik. Tapi apa yang kita suka belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Maka kalau kita bahasanya serahkan pengaturan hidup kita kepada Allah, bukan berarti kita kemudian Ustadz kalau gitu kita nggak perlu usaha. Enggak. Kita perlu tahu wilayah kita yang mana, wilayah Allah yang mana. Kadang-kadang wilayah kita udah kita lakukan, wilayah kita itu apa domainnya Bapak Ibu? Usaha, bekerja, beramal. Tapi ukuran keberhasilan itu bukan wilayah kita. Wilayahnya siapa? Domainnya siapa? Domainnya Allah. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, sebuah amal dan menggantungkan kepada apa yang kita lakukan itu, bahwa hasilnya pasti akan begitu.
Tapi begitu kejadian ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahagia apa kecewa? Ini yang kita katakan, jangan terlalu mengandalkan ikhtiar semata-mata. Contoh, aplikasinya begini. Seorang orang tua besarin anak. Niatnya apa Bapak Ibu? Karena ada orang tua yang besarin anak begini. Saya pengen nanti kalau saya lanjut usia Ustadz, anak saya ngurusin saya. Kan saya semasa dia sekolah saya biayain. Dia apa yang dia butuh saya kasih. Ternyata begitu kemudian anak itu tumbuh besar, dewasa, punya pasangan, punya anak, enggak ngurusin orang tuanya. Kira-kira apa yang terjadi sama orang tua itu? Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, we do not raise our children to provide us, but we raise our children to provide Allah. Kita membesarkan anak itu bukan di dalam rangka melayani kita pada saat nanti usia lanjut. Tapi kita besarkan anak kita itu untuk kenal sama Allah. Karena kalau dia sudah kenal sama Allah, maka dia akan ikut inginnya Allah, dan niscaya orang tuanya nggak akan disia-siakan olehnya. Maka ini Bapak Ibu, kalau hidup kita dipenuhi kekecewaan, karena jangan-jangan salah satu sebabnya apa? Terlalu mengandalkan kepada ikhtiar. Wilayah kita bukan berarti nggak ikhtiar, lakukan yang terbaik, tapi serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut dengan tawakal. Banyak di antara kita itu mantengin ikhtiar tapi kurang tawakal. Padahal Allah menjamin wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia tawakalnya kepada Allah betul-betul, maka Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Bahasa sederhana tawakal apa? Total bergantung. Total bergantung kepada Allah. Kayak kita, alhamdulillah hari ini ngaji. Berapapun yang hadir, ikhtiarnya sudah dilakukan. Tapi kita nggak bisa memastikan hasil. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita sadari, sayangnya di dalam hidup kita ini, kita terbatasi dengan dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi ruang, dan yang kedua adalah dimensi waktu. Ruangnya kita cuman ada menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah di atas muka bumi. Makanya sekaya apapun miliarder yang paling kaya di dunia hari ini, dia mau bangun rumah di bulan apa di Mars begitu, itu sampai ratusan tahun juga nggak bisa. Karena apa? Karena memang kita dijadikan oleh Allah khalifah di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam, kalau misalkan memang ada kejadian itu akhirnya bisa terwujud ya. Tapi kita diciptakan Allah itu ada di atas muka bumi. Kita keluar dari muka bumi ini, maka niscaya kita nggak berada dalam kondisi sebagaimana kita ada di bumi. Dan yang kedua adalah kita dibatasi oleh dimensi waktu. Ibarat main bola, kita punya 2 kali 45 menit dalam hidup. Yaitu tunggu sampai kapan? Peluit kehidupan kita berakhir. Maka karena kita sadar terbatasi dimensi ruang dan dimensi waktu, maka upayakanlah kita melakukan yang terbaik dalam keadaan itu. Bahkan dalam urusan waktu itu kita mengenal ada yang kita sebut dengan waktu-waktu yang dinantikan. Di antaranya apa? As-salawatul khams, antara sholat yang 5 waktu. Satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, antara satu Jumat kepada Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka alhamdulillah waktu sholat kita sudah nantikan, waktu Jum'ah kita juga sudah dapatkan. Maka ada yang insya Allah sebentar lagi akan kita jelang, yakni hadirnya bulan suci
Ramadan. Tinggal pertanyaannya, kita happy nggak Bapak Ibu bertemu dengan Ramadan? Kangen nggak kita diizinkan hadir di Ramadan lagi? Maka kalau kita kangen dan happy dengan Ramadan, pertanyaannya, apa sih makna Ramadan bagi Bapak Ibu? Apakah Ramadan itu hanya sekedar menjadi aktivitas rutin tahunan, ada 1 bulan kita berubah tiba-tiba jadi orang-orang yang soleh dan taat? Ataukah kita menjadikan Ramadan itu musim di mana kita laku segala dagangan kita? Ya. Atau kita bahkan menjadikan Ramadan itu masa yang mencekam di dalam hidup kita. Karena setiap orang punya makna Ramadan yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kalau saya pengen tanya, kita hari ini sampai hari ini sudah diizinin sama Allah berRamadan itu berapa kali Bapak Ibu? Kita sudah mengalami Ramadan berapa kali Bapak Ibu? Lebih 10 tahun ada? Lebih 20 kali ada? Ya, lebih daripada 50 ada? Insya Allah. Pertanyaannya, bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah itu berRamadan berapa kali Bapak Ibu? Perintah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turunnya bulan Sya'ban 2 Hijriah. Nah, berarti baru mulai Ramadan Rasulullah beserta para sahabat 2 Hijriah. Rasulullah wafat Rabiul Awal 10 Hijriah. Ada mengatakan 11 Hijriah. Tapi intinya kalau dia 10 Hijriah, Rasulullah wafat Ramadan atau wafat Rabiul Awal 10 Hijriah. Kan itu belum sampai Ramadan, betul? Maka berarti cuma berapa kali Rasulullah berRamadan? Tahun 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti hanya 8 kali berRamadan. Tapi 8 kalinya Rasulullah berRamadan, prestasi terbaik yang dilakukan Rasulullah sedikit apa banyak selama 8 kali berRamadan? Sekarang bandingkan sama kita. Lebih 50 kali berRamadan, prestasi terbaik dan kemenangan terbaik apa yang sudah kita torehkan? Maka inilah yang perlu kita maknai hari ini. Karena kalau kita lihat apa yang kita sebut great success of Ramadan yang didapati Rasulullah beserta para sahabat, khususnya Rasulullah, itu setidaknya 2. Yang pertama Ghazwah Badar Al-Kubra. Ini dimenangkan pada Ramadan 2 Hijriah. Fathu Mekah itu dilakukan dan didapati keberhasilan penaklukan kota Mekah itu, pembukaan kota Mekah itu Ramadan 8 Hijriah. Bahkan perang Tabuk dalam kondisi yang paceklik sekalipun itu juga dimenangkan di Ramadan 9 Hijriah. Maka pertanyaannya yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, peperangan apa yang sudah kita menangkan selama Ramadan berpuluh kali dalam hidup kita, dan penaklukan apa yang sudah kita torehkan? Ustadz, maksudnya Ustadz ngajakin perang? Bukan. Tapi ada ungkapan dari Nabi SAW di mana apa? Di mana ketika kemudian kaum muslimin dengan izin Allah mendapatkan kemenangan dari perang Badar, maka dikatakan kita baru kembali dari sebuah jihad yang kecil yang nanti kelak kita akan menemui jihad yang lebih besar. Apalagi ya Rasulullah yang lebih besar daripada yang kita lakukan saat ini. Maka kata Rasulullah SAW adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu, Bapak Ibu. Apakah berpuluh kali dalam Ramadan hawa nafsu kita sudah kita kendalikan? Bahkan bicara berpuluh kali Ramadan, apakah kita sudah menaklukkan diri kita untuk menjadi hamba sebaiknya di hadapan Allah? Maka inilah yang perlu kita hadirkan. Maka kalau kita sebutkan Ramadan itu adalah journey of excellence, journey of victory. Ramadan itu adalah perjalanan kesempurnaan, perjalanan kemenangan. Maka kita lihat pembebasan Andalusia terjadi di Ramadan 92 Hijriah.
Perang Zallaqah Ramadan 459 Hijriah. Perang Ain Jalut Ramadan 658 Hijriah. Bahkan yang menarik, bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya juga bertepatan pada bulan suci Ramadan. Maka inilah yang perlunya kita hadirkan. Karena Ramadan itu bukan cuma sekedar momentum rutinitas taat tahunan, enggak. Tapi bagaimana kita memahami bahwa powerful of Ramadan, kekuatan daripada Ramadan yang luar biasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya amalan seorang anak Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Karena apa? Puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan. Ada yang sampai 10 kebaikan, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Tapi beda dengan amalan yang kita lakukan. Makanya nanti mudah-mudahan di kesempatan yang lain Allah masih izinkan, Ramadan masih bertemu dengan Bapak Ibu, kita perlu mengangkat maqasidus siyam, maqasidus shaum. Karena ada 7 maksud yang Allah hadirkan dari berpuasa itu. Kita hari ini kalau memaknai puasa hanya sekedar nahan lapar dahaga dan berhubungan di siang hari, maka yang kita dapatkan hanya sebatas itu. Maka kita perlu maknai dengan sesuatu yang lebih menguatkan kita di dalam menjalankan amaliyah tersebut. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW menyebutkan lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, dia akan dapat 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Yang pertama, bahagia saat dia berbuka, iftar. Makanya kalau orang puasa, kalau giliran waktu berbuka, segerakan, jangan ditunda-tunda. Begitu kita waktu masuk udah azan, kita bilang saya masih kuat kok sampai nanti habis witir. Jangan. Syariatnya nggak begitu Bapak Ibu. Syariatnya itulah yang kita rasakan kebahagiaan. Maka kalau waktu buka kan kita bacanya gimana Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan yang umum, betul nggak? Habis itu kita misalkan membatalkan atau kita buka puasa dengan air. Begitu kita beberapa teguk ataupun kurma ataupun, tapi kita kalau buka, yang menarik di Indonesia ini kebanyakan bukanya pakai kurma apa pakai gorengan Bapak Ibu. Itulah yang bedain kita amal di tanah suci ya kan. Belum lagi kolaknya ya. Intinya apa? Baru kita kemudian minum beberapa teguk ataupun kita makan beberapa telanan begitu, baru kita baca zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, jadi itu kita kadang-kadang bukanya baca itu langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini mau buka puasa apa mau tidur? Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT itu bahagia. Makanya kenapa kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk apa? Apa istilahnya itu? Sharing happiness. Happiness sharing. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyediakan berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang berpuasa. Saya yakin dan percaya di masjid ini ngadain itu kan. Ya, tiap harinya menyediakan layanan berbuka. Karena apa? Karena ketika kita memberikan layanan berbuka kepada orang yang berpuasa, imma itu musafir atau bahkan ada di antara keluarga pengen makan buka di masjid kan gitu ya. Maka begitu kemudian dimakan itu makanannya, diminum itu minumannya, walaupun dia sekerat kurma, segelas susu ataupun segelas air, maka ketika diminum oleh orang yang berpuasa, maka yang menyediakan dari layanan berbuka itu pun akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun bagi orang berpuasa itu. Itu sharing happiness Bapak ya.
Makanya Ramadan jangan bakhil. Bahkan kalau perlu kita lihat kiri kanan kita, mungkin ada yang tidak seberuntung kita. Yang dia akhirnya betul-betul berada dalam kondisi yang memilukan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang lebih membahagiakan lagi ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang bisa memberikan syafaat dua, di antaranya adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah puasa. Maka ketika keduanya mengajukan, ya Allah, maka berikanlah tolong kepada hambamu itu. Maka dia bilang, maka kalian berdua saya terima syafaatnya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kondisi kita mungkin lagi puasa tuh mohon maaf, aroma mulut namanya juga asam yang ada di perut kita naik ke atas kan. Maka kadang-kadang aroma bisa jadi enggak sedap-sedap amat ya enggak. Tapi menarik yang kata Nabi SAW, wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Masya Allah. Tapi bukan berarti, bro, mau nyobain minyak kasturi versi baru gak? Langsung pingsan dia. Bukan gitu. Maksudnya, kita berpayah-payah di hadapan Allah, enggak kelihatan bagus di hadapan manusia, ya karena kita cari capernya hanya kepada Allah, bukan capernya kepada makhluk, itu lebih mulia daripada dia sibuk caper sama makhluk, kelihatan bagus, aroma mulutnya wangi, tapi ternyata dia jauh dari Allah, sukanya ngomongin keburukan orang, dan dia melakukan kezaliman-kezaliman. Maka ini kemuliaannya Bapak ya. Makanya disebutkan, jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi di Ramadan. Rubba saim hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa namun dia enggak mendapatkan daripada puasanya tersebut kecuali daripada rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Di antaranya kejadian ini bisa terjadi. Ini mungkin enggak terjadi Bapak Ibu? Mungkin enggak terjadi? Kenapa di antara kemungkinannya itu bisa terjadi? Karena di antaranya dia masuk ke Ramadan tanpa ilmu. Dia masuk ke Ramadan tanpa ilmu. Makanya ada satu ungkapan daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Annal 'amila bila ilmin kasairi bila dalilin." Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Makanya kita lihat, kita mau masuk ke Ramadan nih, udah mantap belum fikih Ramadan ya Bapak Ibu? Sudah siap Bapak Ibu? Ya, kan kita tahu kalau rukun iman ada berapa? Rukun Islam, rukun puasa. Nah, ya kan? Nah, ini pertanda ini. Pertanda apa? Jangan-jangan kita belum ready masuk Ramadan. Padahal kan kita Ramadan bukan baru besok aja, betul nggak? Pertanyaannya kita rukun puasa berapa Bapak Ibu? Ini tawaduk semua ini kelihatannya. Berapa Pak? 3 Pak Ya, Ustadz. jangan ragu-ragu. Berapa? 3 Pak Apa? Ustadz. Berapa Pak? 7. Masya Allah banyak. Hah? Ternyata cuman 2. Apa yang pertama? Niat. Yang namanya amalan, innamal a'malu bin niat. Maka mau dibaca niatnya pas waktu malam pertama Ramadan untuk kemudian niat berpuasa sebulan penuh, cakep. Namun kemudian ikhtiyat, jaga-jaga niat tiap malam. Ya kan kalau bahasanya kalau kita dulu-dulu tuh diajarin sama orang-orang tua kita. Gimana baca doanya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Ramadhani Ramadana. Ya, kita bacanya apa? Ramadana ya. Kalau Ramadana itu untuk kita. Tapi kalau kita buat diri Ramadhani. Maka kita ini juga perlu tahu, ya bukan masalah dona-doni ya kan. Tapi ini maknanya. Ya, jadi kalau kita niatkan bahwa saya niat berpuasa untuk esok hari di bulan suci Ramadan, maka semata karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu ngejagain, itu namanya ikhtiyat, kehati-hatian.
Bahkan jadi tauqidun niyah, menguatkan niat. Jadi kalau mau dibaca, boleh. Enggak dibaca juga enggak apa-apa, karena dudukan niat di dalam hati. Tapi kita kadang-kadang, apa kita bisa jamin urusan hati kita lempeng, Bapak Ibu? Maka itulah yang kenapa para ulama-ulama kita ngajarin. Bukan berarti karena kita enggak paham, bukan. Tapi untuk menjaga dari keawaman kebanyakan kita, yang akhirnya, ya udahlah yang penting dalam hati aja. Gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan man faraqat dalil dallas sabil. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu dia akan tersesat. Wala dalila illa bima jaa bihir rasul. Maka tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu paling tinggi. Dalam satu hadis yang lain disebut al-ilmu salasun, ilmu tiga. Yang pertama apa? Ayatun muhakkamat. Ayat-ayat Al-Quran yang muhakkamah. Kita perlu belajar Quran. Wa sunnatun qa'imah. Yang kedua, sunnah yang ditegakkan. Wal faraidul adilah. Dan yang ketiga adalah ilmu faraid yang adil. Ilmu ahli waris. Ilmu waris yang kita paham. Maka selain daripada itu, kata Nabi, itu cuma tambahan aja. Nah ini tadi. Ini yang serius tiga, Bapak Ibu. Yang lain bisa jadi enggak terlalu serius. Bukan berarti mengecilkan ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi. Tapi semua muara dari ilmu itu adanya di situ, Bapak Ibu. Tapi banyak kita yang enggak serius ngurusin ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu waris. Betul apa enggak? Apalagi kita besok Ramadan. Masih sisa berapa hari? Banyak buku-buku fikih yang berbicara tentang Ramadan, salah satunya yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita mau baca fikih sunnah silahkan, Bulughul Maram silahkan. Dan banyak daripada kitab-kitab fikih yang lain, Safinatun Najah dan lain sebagainya. Ala kulli hal apa? Agar kita siap masuk di Ramadan. Fikih puasanya, fikih sholat malamnya, fikih zakat infak sedekah wakafnya, fikih 10 malam terakhir, fikih mudik, fikih lebaran. Perlu kita paham. Jangan sampai kita berpuasa tanpa ilmu. Yang kedua apa? Masih suka nerusin maksiat. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan ataupun perkataan dusta, malah justru mengamalkan perkataan bohong, maka Allah nggak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Salah satunya jagain, kalau puasa bukan cuman puasa nggak makan nggak minum. Salah satunya puasa kalau kita jangan menyampaikan perkataan bohong, apalagi mengerjakan pekerjaan bohong. Kalau itu sama aja kayak nipu Allah. Allah nggak butuh kalau gitu dia puasa. Makanya jangan sampai bahasanya kelihatan lemas lagi puasa. Enggak taunya baru habis dari McD, habis 2 paket ya kan. Puasa itu enggak identik sama lemas, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kelihatan lemas. Padahal puasa itu harusnya semangat. Buktinya apa? Rasulullah perang Badar Al-Kubra itu di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, termasuk juga masih pelit dengan harta. Karena kalau kita jujur, pengeluaran lebih banyak itu terjadi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Bapak Ibu. Dan ketika bicara pengeluaran lebih banyak di Ramadan, lebih banyak sibuk dengan konsumsi pribadi dan keluarga, ataukah untuk belajarkan di jalan Allah? Kita kalau beli baju, pokoknya Ramadan itu tampilan jreng lah. Tapi giliran ada kotak amal, kira-kira di dompet ada yang satu lembaran 2.000, yang satu 100.000. Kira-kira yang dimasukin cepat yang mana, Bapak Ibu? Yang 2.000 apa yang 100.000? Kalau jamaah Al-Aqsa insya Allah yang 100.000, Ustaz. Tapi kadang-kadang masih ada di tengah masyarakat kita, bahkan banyak, begitu masuk, yang dimasukin yang mana? Yang 2.000, bahkan bahasanya ya Allah, jannah firdaus ya Allah. Masukin 2.000.
Maka kalau kita lihat Rasulullah, itu kedermawanannya memuncak di bulan suci Ramadan. Lebih bagus lagi di bulan Ramadan. Bahkan kebaikan beliau itu melebihi kecepatan angin yang berhembus. Rasulullah tuh kalau bahasa kita nih dimintain. Yang ada dia kasih. Beliau kasih. Kalau kita kan dimintain, mikir-mikir ya. Ini kalau saya kasih besok nggak tahu nih kita bisa makan apa kagak kan itu kan. Itu beda kita sama Rasulullah. Rasulullah nggak ngajarin kita bakhil. Tapi Rasulullah ngajarin kita dermawan, generous. Kalau kita nggak bisa memberikan semua, jangan ditolak sama sekali semuanya. Dan yang keempat adalah, kenapa kemudian Ramadan kita bisa jadi rusak? Karena diantaranya adalah puasa tapi nggak sholat. Ya. Ada orang, euforia Ramadan, ikut puasa. Tapi kita diajak sholat, bang sholat yuk. Udah titip aja salam sama Allah, dah lagi puasa. Ya. Ada orang kayak begitu. Itu Allah gak terima. Karena apa? Karena bahasanya itu bainar rajuli wa bainas syirk wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maka justru kita jaga sholat kita lebih baik lagi di saat Ramadan. Bukan hanya saja dengan yang wajib, tapi juga dengan yang sunnah. Maka disinilah yang kita katakan harusnya kita menemukan bagaimana ada cintanya Allah di Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan, maka Allah memberikan begitu banyak fasilitas kepada kita. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Bahkan Ramadan disebut syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul doa, syahrul muasa, syahrul taubah, syahrul tarbiyah, dan masih banyak lagi yang lain. Makanya kita doa sama Allah. Apa doanya? Kalau kita bertemu dengan malam pertama bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Ada satu hadis yang Nabi ajarkan kepada kita, walaupun ini berlaku sebetulnya umum, setiap awal bulan boleh kita baca, tapi di bulan Ramadan itu kita baca. Yuk kita baca sama-sama. Yang bawahnya aja Bapak Ibu. Yang versi pendeknya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Rabbku dan Rabbmu, wahai bulan sabit adalah Allah. Inilah insya Allah yang kita bacakan Bapak Ibu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ketika kita menemukan Ramadan, harusnya kita pahami bahwa apakah kita sudah kenal Allah. Karena hari ini banyak orang yang tahu Allah, tapi belum tentu dia kenal Allah. Padahal dialah Allah, Rabb, yang zat maha mencintai dan selalu menanti hambanya kembali. Dialah Allah yang maha tahu segala isi hati setiap hamba. Dialah Allah yang menciptakan segalanya untuk manusia. Maka harusnya kita sadarilah kasih sayang kepada Allah, kasih sayang Allah kepada kita itu, Allah sayang banget gak sama kita Bapak Ibu? Ngerasain gak kita itu bahasanya dikasih sayangnya Allah kepada kita dengan nikmat-nikmat yang gak terhitung. Maka termasuk nikmat Ramadan adalah di antara kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Maka salah satunya hadirkan rasa itu. Sehingga ketika kita masuk di Ramadan, hakikatnya bukan cuma sekedar bulan rutinitas melakukan ketaatan tahunan. Tapi sadarilah bahwa Allah manggil kita dengan penuh kasih sayang. Makanya nanti para guru-guru ketika membahas ayat 183 surat Al-Baqarah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini diawali dengan panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, kita ngerasa dipanggil nggak sama ayat itu? Maka kalau kita merasa dipanggil, maka inilah yang akhirnya akan membawa kita, puasa itu mengarahkan kita, menjadikan kita menjadi pribadi Allah, menjadi pribadi-pribadi hamba Allah yang semakin bertakwa. Dan sebagai penutup, lalu apa langkah-langkah kita menggapai cintanya Allah di Ramadan? Maka sebetulnya banyak, tapi di dalam kitab Madarijus Salikin, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa di antaranya. Kalau kita ingin menemukan cintanya Allah di Ramadan, maka awalilah dengan menghidupkan ayat-ayat cintanya. Yaitu apa? Dekat sama Quran. Baca, tadaburi, pahami, kalau mungkin hafalkan, jalankan, dakwahkan. Cuma pertanyaannya kan, kita contoh kayak baca nih. Kita kalau Ramadan baca Quran khatam itu kira-kira berapa kali Bapak Ibu? Paling enggak berapa kali? 1 kali ya. Mohon maaf. Terus dalam setahun berapa kali kita khatam Bapak Ibu? Jangan-jangan sekali atau 2 kali di Ramadan itu ya kan? Berarti 2 Ramadan nggak baca Quran ya kan? Itu yang kita sebut. Jangan-jangan kita cuma sekedar taat di Ramadan doang. Tapi kalau kita sudah menemukan cintanya, dia nggak mau tuh ketinggalan untuk baca Quran. Karena dia sadar Quran itu syifa wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami turunkan Quran kecuali apa? Menjadi obat penawar, obat penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Cuma pertanyaannya sekali lagi, apakah ayat-ayat Al-Quran itu sudah hidup di dalam hidup kita? Dari 6.236 ayat, berapa ayat yang sudah hidup di dalam diri kita sampai hari ini? Maka baca, tadaburi, pahami, jalankan. Yang kedua apa? Selalu ingat Allah. Jangan sampai, memang kita dengar ada sebuah hadis yang mengatakan, walaupun ini khilaf di antara para ulama juga, bahwa pada saat orang berpuasa, diamnya dihitung zikir, ya, diamnya dihitung ibadah, ya. Tidurnya dinilai ibadah, ya. Diamnya dihitung zikir, kemudian tidurnya dinilai ibadah. Tapi karena dibilang ibadah, dia ibadah dari habis subuh sampai menjelang buka, ya. Ini nggak benar, ya kan? Karena apa? Justru kita banyakin zikir. Di antara zikir yang kita bisa dawamkan di bulan suci Ramadan apa Bapak Ibu? Yang diajarkan oleh Nabi, 2 untuk Allah, 2 untuk kita. Apa 2 untuk Allah? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan bahkan kalau ada bahasanya itu 10 malam terakhir, Ummul Mukminin nanya, ya Rasulullah, kalau malam itu adalah malam Al-Qadar, apa yang perlu saya baca? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Ustadz, kalau tambahin ya Karim boleh nggak? Boleh, kan itu asma Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Baca. Jangan sampai kita malah sibuk bahasanya scroll-scroll HP yang nggak jelas, ya kan. Nonton-nonton yang nggak datengin manfaat. Zikir banyakin. Ustadz nggak bisa yang kayak begitu, banyakin istighfar Bapak Ibu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dan seterusnya. Banyak.
Tafakur. Kalaupun kemudian kita sudah tadi baca Quran, kemudian zikir sudah, maka sesaat kita tafakur. Tafakur itu apa? Renungi dan kenali kebesaran asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maka itu kita lakukan, tafakur. Lihat, kalau giliran ngabuburit, kadang ada orang ngabuburit dari ba'da zuhur, ngabuburit. Padahal sayang kalau dipakai cuman kayak begitu, tafakur. Kebesaran Allah, lihat fenomena alam, fenomena masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita hari ini dimudahkan bisa melakukan ini, maka insya Allah kita akan sadar ternyata Allah itu maha baik ya. Allah ciptakan segalanya untuk kita, Bapak. Maka jalan lain di dalam rangka menggapai cintanya Allah adalah dahulukan Allah sebelum yang lain. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Prioritaskan cinta kita itu hanya berdasarkan cintanya Allah, meskipun sulit dan mungkin ada dorongan hawa nafsu melakukan. Tadi, ketika kita dapat THR, bonus di bulan suci Ramadan, mungkin kita pengen punya ini, punya itu. Tapi sekali waktu, pernah nggak kita sedekah brutal? Kenapa bahasa sedekah brutal? Kalau kita pernah sedekah brutal itu, bukan tidak mungkin salah satunya, itulah jalan Allah hadirkan keajaiban untuk kita, sebagai di antara jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah dekati Allah. Tambahkan ibadah-ibadah sunnah setelah yang wajib. Allah cinta kepada hambanya yang melakukan amalan-amalan wajib, namun Allah lebih cinta kepada yang menambahkan dengan yang sunnah. Maka insya Allah ini 5 yang sempat saya singgung, kalau yang lainnya sebetulnya ada 5 lagi ya, tapi ini saya bacakan saja ya. Perhatikan kebaikannya, kebaikan Allah sama kita tadi, sadari kasih sayang Allah. Minimal kalau bangun pagi itu ajukan jurnal syukur, Pak. Sebutkan 3 nikmat terbesar apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita bilang terima kasih ya Allah. Engkau telah bangunkan hamba pagi hari ini dalam keadaan sehat. Padahal di luar sana ada yang lebih baik, lebih saleh, lebih salihah. Tapi ketika dia tidur, maka itu menjadi tidur terakhirnya ya Rabb. Terima kasih. Hadirkan seperti itu. Maka kita akan tambah tuh nikmatnya sama Allah. Bahkan juga yang lain-lainnya ini, me time, perbanyak muhasabah, ibadah, munajat, istighfar. Kalau bahasa kami, me time itu menjeda sejenak dengan diri kita, mentawajukan hati kita hanya kepada Allah, untuk menanyakan kita dari mana, mau kemana, dan sedang apa. Kemudian jauhi hijab cinta, yaitu apa? Di antaranya dosa dan maksiat. Maka termasuk TV, kalau nggak penting-penting amat sudah, sementara kita pensiunkan dini sementara waktu. Kenapa? Karena salah satu di antara yang banyak merebut dari kebaikan Ramadan itu di antaranya apa? Tayangan televisi. Walaupun sekarang Ustadz nggak banyak nonton TV lah, yang banyak nonton HP sekarang, termasuk HP. Walaupun HP itu sifatnya sebagaimana alat, hukumnya mubah. Kayak pisau, dipakai untuk motong sayuran bisa, tapi nusuk orang juga bisa kan gitu. Tergantung kepada kitanya. Kemudian duduk di majelis cinta bersama siapa? Orang-orang saleh, siddiqin. Mungkin hari ini tantangan Bapak Ibu ini udah syuruk, tapi kok Ustadz nggak selesai-selesai ya kan? Tapi ini bagian dari majelis cinta mudah-mudahan.
Ketika kita ada di situ, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Dan yang terakhir adalah hadirkan hati dengan cara apa? Melakukan ketaatan dengan merenungkan maknanya. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, apa makna kita puasa, apa makna kita sholat malam, apa makna kita bayar zakat, infak, sedekah, dan berwakaf, apa makna kita asyarul awakhir, apa makna kita mudik. Inilah yang membedakan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan. Mudah-mudahan Allah hadirkan cinta itu kepada kita, dan inilah munajat cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, sesungguhnya hamba minta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amal yang dapat menyampaikan hamba untuk mencintaimu. Ya Allah, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri, keluarga, dan air yang dingin. Mudah-mudahan Allah anugerahkan cinta kepada kita, masuk di Ramadan besok sebagai bagian dari cintanya Allah kepada kita, pembuktian cinta kita kepada Allah, dan memantulkan cinta itu kepada sesama hamba. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jika memang ada yang ingin menambahkan atau yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih ada waktu beberapa menit mungkin bisa kita berikan kesempatan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah kondisi yang menarik ya. Apakah keajaiban pertolongan Allah itu bisa datang tiba-tiba, atau segala sesuatu pasti ada sebabnya? Insya Allah keduanya benar. Mesti ada sebab, walaupun bagi Allah nggak perlu sebab sebetulnya. Tadi bisa saja Allah datangkan tiba-tiba orang yang bermaksiat, tiba-tiba dia bilang begini, ya Allah, kalau saya keluar dari keburukan itu, maka saya akan menjadi hambamu yang taat. Allah kasih. Jadi pernah ada sebuah kelas, seorang akhwat, kemudian dia maju ke meja kita, dan dia bilang, Allah itu nggak adil, Ustaz. Wah. Kenapa, Kak? Saya bilang. Karena dia bilang, tadi yang Ustaz bilang, saya ini belum nikah, kata dia. Dan tadi bicara tentang tongkat Musa, bagaimana Nabi Musa, Allah izinkan terbelah lautan, maka dikejar Fir'aun. Maka Fir'aun saya itu usia sekarang sudah hampir kepala 4. Terus, saya bahkan sudah melakukan tadi, berangkat umroh 2 kali Ustaz, bahkan yang terakhir sama ibu saya. Setiap orang yang dia butuh, kita kasih. Anak-anak yatim yang ada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, fuqara, masakin, kita kasih. Bahkan di rombongan saya itu ada seorang wanita, mohon maaf, yang dia hidup serumah dengan laki-laki dari luar, yang itu tidak terikat dengan ikatan pernikahan, punya anak 1. Tapi ketika di tanah suci dia doa, ya Allah, kalau Engkau izinkan hamba bertemu dengan seorang laki-laki yang lebih baik, maka hamba akan tinggalkan kehidupan yang kemarin. Maka ketika pulang, maka kata si kakak itu, maka dia dapat Ustaz, dan akhirnya dia menikah, dia tinggalkan dari keburukan yang sebelumnya dia dapatkan itu. Apakah saya itu lebih buruk dari dia, Ustaz? Sampai dia bilang begitu. Saya bilang, bagi Allah itu nggak ada yang nggak mungkin, Kak. Kita tadi jangan sampai ngerasa dengan amal kita itu akan menyelamatkan kita bahkan masuk surga. Walaupun boleh, kita berharap itu boleh, tapi jangan jadikan bersandarnya kita kepada amal. Karena bersandarnya kita hanya kepada Allah. Maksudnya gimana? Bersandar kepada Allah dan bukan bersandar kepada amal. Karena kalau bersandar kepada amal, saya udah miara anak yatim, atau saya sudah menyantuni anak yatim di rumah, tapi kok saya masalah nggak selesai-selesai. Berarti dari awalnya niatnya apa? Memelihara anak yatim karena dia pengen dapetin sesuatu. Sesuatu yang mungkin dia bukan bahasanya minta sama Allah. Tapi ketika dia, pokoknya saya karena ada kemudahan, Allah izinkan dapat memelihara anak yatim. Semoga ini jadi jalan keberkahan.
Kita nggak pernah tahu. Itu yang kita sebut dengan istilah tongkat Musa. Tongkat Musa. Nah ini kalau bahas tongkat Musa setengah jam lagi ini. Ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan kalau di Al-Aqsa Permata Bintaro ini ngaji, kalau bisa jangan kurang dari 1 jam. Karena apa? Karena saya bahagia bisa menjadi bagian dari Al-Aqsa. Karena materi-materi yang kita sampaikan didokumentasikan dengan baik, dan insya Allah sebentar lagi juga kita akan buatkan dalam bentuk e-book, mudah-mudahan kita syiarkan. Makanya kita berharap silaturahimnya terjalin. Nah, jadi bab tongkat Musa itu Pak, sederhananya gini. Apakah Nabi Musa udah tahu tongkatnya bisa belah lautan Bapak Ibu? Nggak tahu. Apakah Nabi Musa nggak bawa-bawa tuh tongkat, apa dibawa-bawa terus tuh tongkat? Dibawa kan? Walaupun dibawa, tapi kemudian bahasanya, beliau nggak tahu kalau tongkat itu bisa belah lautan. Yang cuman dia lakukan, yang cuman Nabi Musa lakukan apa? Sami'na wa ata'na, ketika Allah perintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu di atas laut itu. Maka dengan izin Allah, sami'na wa ata'na, Musa nggak bilang, ya Allah, apa yang terjadi nih kalau tongkat dipukul ke laut gitu. Padahal ini tongkat satu-satunya, kalau Fir'aun sama tentaranya ngejar, saya bisa halau pakai ginian. Kan itu. Itu kan pikiran kita, betul gak? Kalau sudah urusan Allah tadi, serahkan semuanya ke Allah. Kalau Allah udah bilang pukulkan tongkat, pukul aja udah. Dan apa yang terjadi? Disitulah keajaiban pertolongan Allah itu hadir. Maka tongkat Musa itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang nggak pernah kita hitung-hitung. Yang satu saat itu Allah jadikan di antara pembuka pintu keajaiban pertolongannya. Nah jadi si kapten tadi, beliau tidak meniatkan dengan apa yang ia lakukan itu, saya menduganya, semata untuk mendapatkan keajaiban pertolongan itu, tidak. Dia lakukan karena dia dikasih kelebihan, maka dia ingin agar rezekinya ada keberkahan, maka dia jagain anak-anak yatim yang hadir di rumahnya. Maka dengan izin Allah, ketika dia memelihara anak yatim semata ingin cari perhatiannya Allah, maka di saat tertentu dia bilang, ya Allah, saya serahkan segalanya kepadamu. Maka kalau bahasa kita doa, ya Allah, sekiranya, kalau bahasa kami itu, sekiranya apa yang hamba lakukan kepada anak-anak itu menjadi kebaikan yang engkau ridho, maka izinkan cair ya Allah, engkau selamatkan kami dari keadaan ini. Jadi boleh kita berdoa itu dengan wasilah amal, tapi jangan sering-sering. Jadi kalau kita sering-sering, kita hitung-hitungan sama Allah, saya melakukan ini ya Allah, masa nggak dikasih sih gitu. Tapi sekali waktu, ada kondisi di mana kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Bapak Ibu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan kalau logikanya apa istilahnya ya? Deadlock gitu. Nabi Musa itu. Depan Laut Merah, promising land di seberangnya, kemudian dikejar Firaun sama tentara di belakang. Ini logikanya, udah nggak mungkin bisa lari. Tapi ternyata bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Maka tadi, kalau balik lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Jangankan mendaratkan pesawat dengan selamat dengan kondisi mesin mati. Lebih dari itu pun Allah bisa. Makanya ketika kita lihat keajaiban itu, kita kembalikan lagi, hada min fadli rabbi. Ini semua kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Bukan karena saya punya sekian thousand, more than 10,000 hours role sebagai pilot yang sudah experienced. Justru disitulah kita lihat tingkat keberserahan seseorang itu, itulah yang bukan tidak mungkin menjadikan Allah menghadirkan keajaiban pertolongannya dalam hidup kita. Hanya saja tadi, ketika kita beramal kayak tongkat Musa, kita lakukan kebaikan-kebaikan kecil, tapi prinsipnya 2L, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Karena kita nggak pernah tahu kapan dari amal yang kita lakukan itu ternyata bisa menjadi pengundang keajaiban pertolongan Allah dari apa problem terhebat yang terjadi dalam hidup kita. Maka tugas kita apa? Banyak-banyak nabung. Namun urusan hasil serahkan kepada Allah. Jadi ibaratnya kan
Kalau kita bahasanya punya motor, punya mobil, kita mau parkir di depan itu, kita pasti kan kunci, bahasa kasih kunci ganda. Kita nggak bilang, Ustadz, udah saya sih nggak ngunci, saya sudah serahkan sama Allah. Maka apa yang terjadi sama motor itu? Alhamdulillah diambil sama yang lain, ya kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menarik kisahnya Pak. Memang semakin seseorang itu ketika berserah itu kayak udah nggak punya jalan lain. Cuma sayangnya kita jangan nunggu keadaan seperti itu, walaupun itu memang sudah bahasanya di detik-detik akhir. Tapi dalam urusan kita apapun, setelah ngaji serahkan sama Allah. Semoga Allah izinkan kita bisa ngamalin. Ramadan sudah hadir, kita lakukan yang terbaik. Urusan hasilnya serahkan sama Allah. Karena kita nggak pernah tahu amalan yang manakah yang kemudian Allahnya ridho dan Allah menghadirkan keajaiban pertolongannya kepada kita. Dan insya Allah bab yang ini Pak sering kita bahas di kelas-kelas yang kami lakukan setiap Sabtu Ahad. Sebetulnya Sabtu Ahad pekan ini pun kami ada amanah di Tarakan. Karena ini adalah Sabtu Ahad terakhir. Kemudian kami harus menjenguk 2 anak di pondok pesantren karena mereka baliknya itu sepekan sebelum Lebaran. Maka kita alhamdulillah ke anak-anak bisa terselesaikan. Silaturahim di Al-Aqsa juga tetap terjaga. Maka oleh karenanya di kelas-kelas itu kita bahas tentang 5 poin pola pertolongan Allah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan generasi sebelum kita, dan insya Allah itu pun bisa kita hadirkan dengan izinnya di dalam kehidupan kita. Dan memang kelas itu 1 harian dari jam 8 alhamdulillah sampai jam 8 malam. Maka sebagiannya tadi ada konsep-konsep awal yang kita ambil dari sana sebagian, yang itu menguatkan konsep tauhid kita sama Allah. Intinya kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kecuali apa yang dititipkan Allah di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Adakah kiat bagi orang yang sudah lanjut usia yang disertai komorbid untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik? Insya Allah ada. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kuatkan niat. Karena urusan apapun itu adalah dikembalikan kepada niatnya. Insya Allah kita yakin dan percaya apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya itu pasti adalah kebaikan untuk kita. Bahkan Nabi mengatakan yang kedua, sumu tasihu. Berpuasalah engkau, maka niscaya engkau akan sehat. Justru kalau kita lihat hari ini banyak fasting terapi, terapi puasa yang dilakukan oleh banyak orang. Ada yang istilahnya apa? Intermittent ya. Yang puasanya itu makan terakhir jam 6 sore, maka nanti baru makan lagi jam 6 pagi. Itu yang 12 jam. Nanti ada yang sampai 14 jam, sampai 18 jam. Tapi yang menarik di dalam Islam itu ada 1 bulan kita dilatih kurang lebih sekitar 14 jam itu. Dan itu makanya kenapa? Akhirnya ibarat mobil, kalau dia dipakai terus-terusan kan bukan nggak mungkin. Lama-lama kemungkinan rusaknya itu lebih cepat. Tapi ketika diistirahatkan, maka cenderung dia bisa recharge lagi, revitalize energinya itu. Maka begitu juga Allah kasih selama 11 bulan itu anggota pencernaan di dalam tubuh kita itu bergerak nggak ada henti. Tapi di saat Ramadan, maka itu dikasih jeda. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi atau berkonsultasi dengan dokter yang memang bahasanya mengetahui kondisi komorbid kita ataupun penyakit yang memang kita dapati. Bahasanya mintakan advice atau cari pandangan beliau terkait bagaimana mekanisme atau manajemen puasa. Kayak misalkan orang yang punya sakit MA, asam lambung, ternyata ada kiatnya bagaimana agar kita menjaga itu. Salah satunya apa? Ya hindari makan makanan termasuk gorengan, ya kan. Jangan buka puasa gorengan, sahur juga gorengan, ya kan. Makanya akhirnya apa? Bisa jadi puasa itu tidak menjadikan kita sehat. Lihat Rasulullah, kalau buka itu yang pertama kurma basah. Kurma basah, yang paling bagus kurma ajwa. Karena sekarang saya termasuk kemarin senang dengan kurma majul. Tapi sekarang ternyata banyak kurma majul ini yang datang dari Israel, ya. Maka kita perlu lebih
hati-hati melihat apakah itu dari tanah suci atau dari produsen-produsen yang lain. Yang kedua, kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Ya, kurma kering. Nah, baru kemudian kalau nggak ada kurma basah atau kurma kering, baru dengan air. Jadi yang dianjurkan adalah air zam-zam atau air mineral paling tidak. Bukan teh manis, apalagi apapun makanannya, minumannya, ya saya nggak perlu sebutin itu ya kan. Tapi intinya adalah, ya bahkan kalau kita sudah melihat hilal Ramadan udah dekat itu kan, ya sirup itu bermunculan ya kan. Dengan pesan-pesan yang sangat menggugah gitu kan. Menggugah untuk apa? Tanpa sadar, begitu kita datang ke supermarket, masuk tuh di keranjang ya kan. Dia menanamkan itu. Nah, jadi kita kurangin daripada pemanis-pemanis buatan ya gula, tepung, ya itu diantara yang kita hindari. Perbanyak buah-buahan, sayur-sayuran, ya termasuk tadi yang dicontohkan oleh Nabi, gandum, kemudian kurma, kemudian air zam-zam. Bahkan ada air rendaman kurma, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bahasanya selesai tarawih gitu ya kita rendam ya di dalam satu tumbler. Nah, besok pas kita mau sahur kita minum. Setelah itu taruh lagi beberapa, kemudian nanti pas kita buka kita minum. Nah, itu insya Allah air itu juga menjadi salah satu infus water yang sangat baik bagi siapapun yang insya Allah menginginkan Allah hadirkan kesehatan. Adakah doa khusus agar kuat dalam berpuasa selama Ramadan? Ada. Allahumma inni paksain. Ya kan? Kuatin puasa di Ramadan. Ya kan? Ya kita tadi jaga niat aja tiap malam. Cuman niatnya itu bukan cuma di lisan, tapi di hati. Ya Allah, saya pengen puasa besok. Dan saya berpuasa esok hari di bulan suci Ramadan. Karena semata ingin dapatkan ridho-Mu ya Allah. Sudah kita lakukan itu. Apakah kita boleh puasa niat puasa untuk sebulan? Tadi sudah dijawab. Boleh kita niat puasa sebulan, namun untuk menjaga jika suatu saat lupa baca niat, maka baca tiap malam. Nah, jadi kalaupun kita misalkan ada satu agenda, misalkan biasa buka puasa bersama. Kadang-kadang buka puasa bersama cuma sampai Isya tuh, betul nggak? Dari habis asar, kemudian ngobrol, ngalor ngidul, kecuali kalau ngundang ustadz gitu kan. Nah, begitu ngundang ustadz, buka puasa, kadang-kadang ngundang ustadz datang ya jam 4. Nah, udah. Pas kita datang, alhamdulillah, 3 menit sebelum buka puasa baru ceramah ya kan. Itu kita baca, alhamdulillah, mari kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu banyak perusahaan gitu Bapak Ibu. Bahkan khusus bagi Bapak Ibu yang jadi panitia Ramadan di perusahaan, kalau ngundang ustadz, jangan sampai ustadz cuma jadi figuran doang. Biar jadi kesempatan dakwah. Kapan lagi kumpulin yang biasanya nggak pernah ke masjid, yang biasanya nggak ikut pengajian, dapat sentuhan dakwah di situ. Nah, jadi bahasanya kita baca tuh. Kita baca tiap hari, tiap malam, setidaknya sebelum kita sahur, bahkan kita membudayakan sama anak-anak gitu. Ya setelah baca malam, bahkan setelah sahur, sebelum waktu subuh, niatkan sekali lagi. Supaya apa? Supaya kita menguatkan niat, tauhidun niat. Ya, jadi insya Allah semoga Allah berikan Ibu Dwi Dianingsih kekuatan, kesehatan untuk bisa jalanin Ramadan. Jangan khawatir, kalaupun ada sakit, kalau kita niat karena Allah, Allah akan mampukan kita. Ya, kalau kita tulus, insya Allah Allah akan hadirkan kepada kita kemudahan-kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon di-share doa dan materinya Ustadz ya, nanti insya Allah sama Pak Agung akan dibantu. Baik Bapak Ibu, rasanya cukup ya, biar Bapak Ibu masih sempat syuruk atau duha ya, insya Allah kalaupun kita syuruk sudah lewat ya, duha masih bisa kita dapatkan, dan semoga Allah berikan pahala sebagaimana haji dan umrah yang sempurna. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu lahir batin. Semoga Allah izinkan kita bertemu di Ramadan besok dan dijadikan Ramadan besok Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.